وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, anugerah, hidayah, inayah serta rizkinya, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki dalam kitab bab uququl walidain, bab tentang durhaka kepada orang tua. Beliau membawakan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Jurair an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW mengulangi kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar. Bahkan di sini Rasulullah SAW mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kita tentukan bahwasanya di dalam agama Islam dosa itu ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa-dosa yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa murka atau siksa atau adab di dunia maupun di akhirat. Ketika ada suatu dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya pelakunya akan mendapatkan ini, contoh baik itu di dunia maupun di akhirat. Contoh di dunia adalah seperti mencuri. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik dari laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ada ancamannya di dunia. Maka ulama menyebutkan bahwasanya mencuri dosa besar. Atau ada ancamannya di akhirat kelak. Maka itu juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang kita ketahui bahwasanya ada seorang ulama, Imam Ad-Dahabi, telah menulis sebuah kitab Kabair Dunub atau Al-Kabair, kitab yang beliau kasih judul dengan dosa-dosa besar. Kitab ini bukan kitab yang ringan, kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena di sini mencakup dosa-dosa yang hendaklah untuk kita senantiasa tinggalkan dan hindari. Kitab dosa-dosa besar. Saking banyaknya dosa besar yang Nabi Muhammad SAW sudah kabarkan kepada kita, sudah peringatkan kepada kita, maka Imam Ad-Dahabi menuliskan dalam sebuah kitabnya, bahkan terdiri di antaranya ada 76 dosa besar.
bukan 1, 2, 3, 4, tidak. Akan ada 76 dosa besar. Maka di sini kesempatan ini Nabi Muhammad SAW ingin lebih menegaskan akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar dari 76 dosa besar tersebut, maka ada beberapa dosa-dosa yang lebih besar lagi. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa itu dosa besar yang paling besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ulama sepakat bahwasanya dosa terbesar ini dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Orang yang sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk dengan tegap, yang tadinya sebelumnya duduk dengan bersandar santai. Orang lagi ngobrol santai dengan para sahabatnya, duduk dengan bersandar ke tembok. Hadis yang pertama, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, selama banyak 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa yang pertama adalah isyraku billah, yang kedua adalah uququl walidain. Semua itu Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dalam keadaan bersandar. Wa jalasa, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba duduk dengan tegap. Waqal, kemudian mengatakan, ala wa inna ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, wa ma zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakat. Para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, seandainya atau Nabi Muhammad SAW terus mengulangi kalimat tersebut, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, terus Nabi Muhammad SAW mengulangi kalimat tersebut, hatta kulna, sampai kami mengatakan dalam hati kami, kapan Rasulullah SAW diamnya? Semoga Rasulullah SAW segera berhenti dalam mengucapkan hal tersebut. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin lebih menekankan dalam permasalahan ini. Ala wal qaulu zur, hindarkan dari kalian dari perkataan dusta. Di sini Nabi Muhammad SAW membawakan kepada kita banyak faidah. Di sini katakan bahwasanya hadis yang ke-15, Rasulullah SAW mengulangi kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair sebanyak 3 kali. Ulama menegaskan bahwasanya ini menunjukkan tentang besarnya perkara tersebut, menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan bahwasanya perkara ini jangan kalian remehkan. Perkara ini hendaklah untuk kalian senantiasa perhatikan dengan seksama. Rasulullah SAW menyebutkannya sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Ini juga kita dapatkan faidah di sini ketika para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat semuanya kompak dengan mengatakan iya ya Rasulullah. Kami mau untuk mendengarkan apa itu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar tersebut ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah generasi yang paling semangat dalam belajar.
semangatnya belajar para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipungkiri. Mereka benar-benar memfokuskan dirinya, benar-benar meluangkan waktunya untuk belajar, bukan belajar ketika ada waktu luang. Maka beliau atau mereka benar-benar berusaha agar terus bisa bermulazamah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan ada sebuah kisah, yaitu adalah seorang yang kita kenal sekarang menjadi bahrul ilm, lautannya ilmu, yaitu adalah Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, yang mana dahulunya beliau adalah pengembala kambing. Beliau ikut mengembala kambing bersama temannya. Maka Abdullah ibnu Abbas senantiasa awal kalinya tukeran. Hari ini Abdullah ibnu Abbas yang belajar bersama Rasul, temannya yang ngembala kambing. Besoknya tukeran. Terus seperti itu, akhirnya Abdullah ibnu Abbas semangat dalam belajarnya semakin tumbuh. Hanya beliau memfokuskan dirinya untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak mengetahui sesuatu, mereka bertanya. Ketika Rasulullah SAW memberikan kabar kepada mereka, mereka langsung bersemangat untuk mendengarkannya. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, sekutu, wa huwallazi khalaqak, dan dengan keyakinan kita bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Yakin bahwasanya Allah yang menciptakan kita, akan tapi masih menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan. Maka ini adalah kesalahan di dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat Nabi Muhammad SAW menjadikan dosa terbesar yang kedua di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada orang tua adalah dua hal yang saling berikatan, dua hal yang saling berkesinambungan. Seorang durhaka atau berbuat kesyirikan, maka dia sungguhnya telah berdurhaka kepada orang yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia durhaka kepada orang tua, maka dia telah durhaka kepada orang yang dengan sebabnya dia ada di dunia. Karena kita ketahui bahwasanya manusia tidaklah mereka terlahir di dunia kecuali dengan wasilah orang tua. Nggak ada orang manusia yang hidup lahir di dunia ini tanpa orang tua, kecuali beberapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan keutamaan bagi mereka sebagai bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan dengan adanya ayah dan ibu. Akhirnya Allah ingin menegaskan bahwasanya aku bisa menciptakan manusia ibu tanpa ayah. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabarkan bahwa aku juga bisa menciptakan manusia dari ayah tanpa ibu, maka lahirlah Hawa yang diambil dari sulbi Adam alaihissalam. Allah juga menegaskan bahwasanya saya bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Akan bisa nas, kebanyakan manusia yang lainnya
Maka sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya kalian, salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, digabungkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam rahim ibu kalian, di dalam rahim ibu kita, arba'ina yawman nutfatan, 40 fase pertama, 40 hari fase pertama dalam keadaan nutfah, tetesan air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dalik, kemudian 40 hari fase yang kedua, maka berubah menjadi 'alaqah, gumpalan darah yang mengantung, yang bergantung. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian 40 hari fase yang ketiga menjadi gumpalan daging yang mulai tumbuh juga pembentukan tulang-tulang. Maka ini penciptaan manusia pada umumnya ya seperti ini. Digabungkan pertemuannya air mani dengan sel telur. Inna khalaqnakum mimma'in mahin. Inna khuliqal insana mimma'in mahin. Manusia itu diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya kedudukan orang tua itu adalah kedudukan yang tinggi bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita, menjadikan kita ada, maka kita ketahui bahwasanya di dunia ini segala sesuatu ada sebab dan ada akibat. Memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tinggal mengatakan kun fayakun. Akan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dan akibat. Hampir semua kejadian yang ada di dunia ini rata-rata semuanya ada sebab dan akibat. Ketika ada kebakaran, maka kita pastikan bahwasanya di situ ada sebabnya, maka muncul akibatnya, itu terjadinya kebakaran. Ketika ada kecelakaan, kita yakin bahwasanya di situ pasti ada sebabnya yang menjadikan terjadi akibat kecelakaan. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah jadikan ada sebab dan ada akibat. Maka kita hidup di dunia ini, tentu pertama adalah siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita langsung muncul gitu aja? Tidak. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan ada sebab dan ada akibat. Sebabnya ya karena bercampurnya air mani dengan sel telur tersebut, maka akibatnya muncul seorang anak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala hikmahkan di dalam kehidupan dunia ini. Maka karena kedudukan kedua orang tua itu adalah sebab adanya kita di dunia, maka kita dilarang untuk berdurhaka kepada mereka. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Uququl walidain adalah termasuk dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Maka fiqhul hadis di sini dikatakan bahwasanya tarhibus syadid min uquqil walidain. Di sini ada peringatan keras dari perbuatan durhaka kepada orang tua, karena itu termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Kemudian di antara yang lainnya di sini adalah ta'kid atau juga kita katakan yang hadis dosa yang terbesar yang ketiga yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, yang kita sebutkan tadi bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW di awal hadisnya membacakan atau mengabarkan dalam keadaan bersandar, nyantai, muttaqian, kemudian Nabi Muhammad SAW tiba-tiba duduk dengan tegap. Para sahabat mengetahui bahwasanya ini Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan perkara yang sangat penting lagi,
Perkara penting yang diawali dengan diulanginya Nabi Muhammad SAW perkataan ala unabbiukum bi akbaril kabair sebanyak 3 kali. Karena Nabi Muhammad SAW lebih menekankan dengan posisi duduknya bahwasanya perkara yang ini lebih penting lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan ala wal qaulu zur, tinggalkan dari kalian perkataan dusta. Nabi Muhammad SAW bahkan mengulanginya bukan hanya 3 kali. Mazala yukarriruha, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengulang. Sahabat tidak sanggup untuk lagi menghitungnya, hanya mengatakan laitahu sakat. Seandainya Rasulullah SAW diam, akan Nabi atau para sahabat itu tidak mengatakan ya Rasulullah berhenti, enggak, hanya mengatakan di dalam hatinya laitahu sakat. Ini bentuk adab para sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak memotong pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Karena dosa berbohong, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dosa berbohong ini adalah dosa yang beranak. Dosa bohong adalah dosa yang beranak. Karena ketika seseorang melakukan dusta, berbohong, kemungkinan besar dia nggak mungkin berbohong hanya sekali. Dia akan beranak. Ketika dia berbohong, ternyata ketahuan. Apa yang dia lakukan? Bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Hampir ketahuan, maka dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang keduanya. Hampir ketahuan lagi, dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang ketiganya. Maka berbohong ini yatawallad, beranak. Dia akan terus senantiasa berbohong. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, iyyakum wal kadhib, hindarkan dari kalian dari perkataan dusta. Wa inna ahadakum la yaktib, sesungguhnya salah satu di antara kalian apabila dia berdusta, maka dia akan terus berdusta hatta yuqalu annahu kadzdzab, sampai dikatakan bahwasanya dia adalah pendusta. Kadzdzab dengan sighah mubalaghah yang menunjukkan bahwasanya dia sering dan senantiasa berdusta. Maka dengan kata dusta, maka tidak akan mungkin dia hanya melakukan 1 kali. Dia akan terus melakukannya. Karena Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan, sangat mengajak kepada kita untuk meninggalkan perkataan dusta. Maka Nabi Muhammad SAW menjamin surga bagi mereka yang meninggalkan dusta. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin, saya menjamin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan rumah di surga. Bukan rumah di perumahan fulan, bukan rumah di dunia, bukan rumah di jalan ini dan yang lain dan sebagainya. Akan Nabi Muhammad SAW menjamin rumah di surga. Surga bagian mana? Fi wasatil jannah, surga di bagian tengah-tengahnya surga. Di bagian tengah-tengahnya surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, bagi mereka yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Meskipun hanya sekedar ingin bercanda, ingin membuat manusia tertawa, akan ditahu bahwasanya ini dusta, sebaiknya untuk kita tinggalkan, maka dia akan mendapatkan jaminan rumah di tengah-tengah surga dari Nabi Muhammad SAW. Dan banyak juga ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad SAW, peringatan-peringatan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita senantiasa menjaga lisan kita. Mu'adz ibnu Jabal pernah dikabarkan dari Nabi Muhammad SAW,
ala unabbi'uka bimalakin dalika kullih. Mau enggak wahai Mu'ad, aku kabarkan kepada engkau yang menguasai segala urusan. Yang menguasai segala urusan. Maka Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hada. Cukupkan bagimu untuk menjaga ini, itu menjaga lisan. Mu'ad bin Jabal ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, amu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa yang kita ucapkan? Apakah ucapan yang kita ucapkan itu adalah termasuk di antara sebab kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka engkau ya Mu'ad, akan tapi bukan maksudnya Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan bagi Mu'ad, akan tapi ini adalah lafaz yang sering diucapkan oleh orang-orang Arab yang ingin menegaskan bahwasanya perkara itu enggak perkara yang jangan ditanyakan. Bukankah seseorang itu akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala manakhirihim, dia dalam sebuah riwayat di atas pundak-pundak mereka, atau dalam riwayat ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka. Ya, dengan kata lain wajahnya berada yang ada di bawah. Diseret, kakinya diangkat, diseret dalam keadaan wajahnya berada di bawah. Summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, illa hasaidi alsinatihim, kecuali itu sebabnya karena buah dari lisan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW di hadis ini sangat menegaskan kepada kita untuk kita menjaga lisan kita, untuk kita senantiasa memperhatikan lisan kita. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katibul Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Berkata bahwasanya Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Yaitu Muawiyah mengatakan kepada Mughirah, tuliskan kepadaku apa-apa yang pernah engkau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, maka Warrad yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fa amla alayya fakatabtu biyadayya. Maka Mughirah ibn Syu'bah mendikteku dan aku menulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu, yaitu saya mendengar Mughirah ibn Syu'bah berkata, atau saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunha an kasratis su'al wa ida'atil mal wa an qila wa qal. Di sini Mughirah ibn Syu'bah mengatakan bahwasanya nuhi atau yunha, kami telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kasratis su'al, untuk banyak bertanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk banyak bertanya. Loh, nggak boleh bertanya kalau gitu. Apa maksudnya banyak bertanya di sini? Ulama menegaskan bahwasanya kasratus su'al, ilhah fi su'alin nasi fi ma la hajata ilaih, bertanya kepada manusia yang tidak dia butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kalau pertanyaan tentang agama adalah pertanyaan yang bermanfaat.
Maka diperbolehkan sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW juga banyak yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Seperti di sini tahrimul mujadadatul as'ilatul lati la fa'idata fi wa la yatarattabu 'alaiha ayyu naf'in aw daf'i darrin. Yaitu banyaknya perdebatan yang tidak ada faidah. Yang tidak ada faidah, tidak menambah keimanan dan juga tidak mengurangi keimanan. Atau bahkan mungkin kita katakan tidak menambah keimanan, justru akan mengurangi keimanan. Perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat, debat, pilpres, ada manfaatnya, ya. Atau debat tentang misal apakah jalan yang dicor di depan ini semennya berapa sak, debat, apa manfaatnya? Maka hal-hal yang tidak bermanfaat, Nabi Muhammad SAW telah melarang kita banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ida'atil mal, dan juga Nabi Muhammad SAW melarang kita dari buang-buang harta, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Wa an qila wa qal, dan juga Nabi Muhammad SAW melarang kepada kita perbuatan qila wa qal, katanya, jarene, dengar kabar langsung bicarakannya kepada manusia yang lainnya. Oh, katanya seperti ini, seperti ini. Oh, katanya seperti itu dan seperti itu. Tanpa dia mengetahui hakikat perkara tersebut, belum mengetahui hakikat perkara tersebut, akan tapi dia sudah menyebarluaskan. Wallahu ta'ala. Kenapa mu'alif membawakan hadis ini di dalam kitabnya? Karena di sini nggak ada hubungannya dengan uququl walidain. Karena mungkin kita katakan bahwasanya di sini mu'alif ingin menegaskan tentang hadis yang sebelumnya, yang Nabi Muhammad SAW sangat menekankan di dalamnya, yaitu adalah al-qaulu zur, perkataan dusta. Al-qaulu zur, perkataan dusta, termasuk diantaranya adalah perkataan yang sia-sia. Kasratus soal, banyak bertanya. Dan juga termasuk di antara qaulu zur adalah qila wa qal, jarene, katanya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan kafa bil mar'i kadiban, cukup dikatakan seseorang itu adalah pendusta. Kapan? Idza haddasa kullama sami, ketika dia mengabarkan, menyampaikan, membicarakan semua yang dia dengar. Dengar ini langsung sabarkan. Baca artikel, belum selesai dia baca artikelnya sudah share. Maka Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa kullama sami, cukup dikatakan seseorang itu pendusta ketika dia menyebarkan berita, setiap berita yang dia dengar, tanpa dia cek dan dicek, tanpa dia teliti dulu apakah benar atau salah berita tersebut. Maka dia dikatakan sebagai pendusta. Karena ketika dia tidak mengetahui apakah benar atau salah ketika dia share, maka hakikatnya dia sama seperti orang yang menyebarkan kebohongan juga. Karena dia belum tahu hakikatnya perkara tersebut, akan tapi sudah membagikannya, sudah membicarakannya, sudah memviralkannya. Maka penting bagi kita, yang sering dinasihatkan oleh ulama-ulama kita,
ustadz-ustadz kita tentang adab-adab bermedia sosial atau bersosial media. Media sosial atau sosial media? Sama aja. Ya, adab-adab tentang bermedia sosial. Yaitu adalah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan media sosial kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan media sosial ini sebagai wasilah dalam belajar. Kita lihat banyaknya sekarang kajian-kajian yang sering diupload, yang sering diunggah, yang sering kita lihat di media-media sosial, baik itu dari Facebook, YouTube, apalagi Instagram, ataupun bahkan sekarang kita lihat banyaknya kelas-kelas online yang disediakan di saat ini. Ustadz Abdullah Rai dengan HSI-nya, Ustadz Firanda yang baru dirilis, akan tapi begitu banyak ya peminatnya. Tapi berapa grup? Yang ikhwan ada berapa grup? Karena yang lihat yang update seringnya akhwat. Yang akhwat sampai ada 500 grup. Ini baru yang akhwat. 500 grup, kalau satu grupnya isi 250 orang. Ya 276 ya aslinya. Admin 2 lah. 274. Itu berarti kalau dikalikan 500, berapa orang dia dalamnya? Maka media-media sosial ini kita jadikan ini sebagai wasilah. Karena Rasul atau guru-guru kita sudah mengajarkan adab-adabnya. Yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakannya. Kemudian kita tidak mudah untuk membagikan, nge-share perkara-perkara yang belum kita tahu hakikatnya. Maka ketika kita mendapatkan artikel, maka langkah yang kita lakukan adalah apakah artikel ini benar atau salah. Ketika kita yakin bahwasanya artikel ini salah, ya maka kita tidak boleh untuk menyebarluaskannya. Akhirnya kita tahu bahwasanya artikel ini benar, maka ada poin lagi yang guru kita ajarkan, bermanfaat atau tidak bermanfaat artikel tersebut. Karena kadang artikel benar akan tapi nggak bermanfaat. Banyak kan ya, artikel benar cuma nggak bermanfaat. Kadang artikel yang bukan urusan agama. Maka kalau tidak bermanfaatnya, ya maka kita lebih baik untuk kita tinggalkan. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara kesempurnaan seorang hamba adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau seandainya itu bermanfaat, apa kita langsung share? Tidak. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Karena ulama menegaskan bahwasanya likulli maqali maqam wa likulli maqami maqal. Kaidahnya mengatakan bahwasanya likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Misal kita dapat artikel tentang bid'ah. Bagus nih artikelnya, langsung share di grupnya NU. Apa yang terjadi? Langsung dikeluarkan dari grup udah. Ini kan likulli maqal maqam. Setiap kalimat, setiap ucapan ada tempatnya sendiri-sendiri. Mana tempat yang sesuai untuk ucapan ini? Walikulli maqami maqal. Dan setiap tempat ada ucapannya sendiri. Sebagaimana kita di Jawa ini, Masya Allah, kita diajarkan seperti itu. Setiap tempat kondisi ada ucapan yang sesuai dengannya. Ketika bertemu sama teman, ya bahasa Jawanya bahasa kasar.
Nah, karena ketika bertemu ya dengan orang yang lebih sepuh dari kita, bertemu kepada orang yang lebih tua dari kita, maka ada kalimat-kalimat yang sesuai dengannya. Ya. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang ingin disampaikan oleh mu'allif rahimahullah. Kenapa membawakan hadis ini di hadis yang keduanya? Ini kira-kira suara rintikannya masuk ke dalam nggak, Mas? Aman? Oh iya, aman ya? Iya, bismillah. Maka kita sampaikan lagi bahwasanya, atau mungkin di sini ada juga termasuk di antara bentuk uququl walidain, termasuk di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah banyak tanya kepada orang tua. Banyak tanya kepada orang tua. Nah, kita sebagai seorang anak, ketika orang tua memerintahkan kepada kita, hanya cukup kita katakan iya. Nggak usah nanya. Nggak usah nanya, buat apa sih beli ini? Ya udah, kalau orang tua nyuruh minta beli itu, ya kita belikan aja. Apa susahnya? Dan juga idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta. Ya, termasuk ini juga ingin kita sampaikan bahwasanya ketika kita menghambur-hamburkan harta demi kebahagiaan orang tua, itu bukan termasuk hal yang tercela. Kita banyak membelanjakan harta untuk membahagiakan orang tua, itu adalah hal yang mulia. Itu termasuk di antara bakti kita kepada orang tua. Ya, wallahu ta'ala apa yang diinginkan oleh mu'allif rahimahullah dalam hadis yang kedua ini. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah membawakan pembahasan yang selanjutnya, bab yang kedua, masih menyangkut dengan durhaka kepada orang tua, adalah bab la'anallah man la'ana walidayh. Nabi atau mu'allif di sini mengatakan bahwasanya termasuk di antara durhaka kepada orang tua adalah melaknat orang tua kita sendiri. Mungkin ini hal yang aneh bagi kita. Ini adalah hal yang mungkin jarang untuk kita dapatkan, ada anak yang melaknat orang tuanya sendiri, atau ada seorang anak yang mencela orang tuanya sendiri. Krungu rakin? Jelas ya? Ya. Maka ini adalah hal yang sedikit mustahil, hal yang mungkin jarang untuk kita dapatkan. Ada anak yang melaknat orang tuanya sendiri. Akan tetapi hal ini memang ada, akan tetapi jarang di antara kaum muslimin menyadarinya. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qal haddatsana Abdul Malik ibnu Al-Khattab ibnu Ubaidillah ibnu Abi Bakrah Al-Basri lakituhu birramlatin qal haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr ibnu Haushab an Ummi Darda an Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Bukan cuma 3, 2, 4, 9 perkara. Apa wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, la tusyrik billahi syai'an. Wasiat yang pertama, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuti'ta au hurikta. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau dipotong-potong ataupun engkau dibakar. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat banyaknya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah mendahului kita, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang mereka miliki, dengan mereka dipotong-potong, mereka dibakar, mereka dibunuh. Kita awali dengan kisahnya Ashabul Uhdud. Seorang pemuda yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dipaksa oleh raja ketika itu untuk berbuat syirik, untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Akan Nabi dengan ketatabahannya, dengan keimanannya, pemuda ini tidak bergeming dari keimanannya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam untuk dibunuh, dilempar dari gunung, masih selamat. Ingin ditenggelamkan di laut, masih selamat. Maka pemuda ini justru mengatakan kepada raja tersebut, kalau engkau ingin membunuhku, maka kumpulkan aku di tengah-tengah masyarakat. Di masyarakat kumpulkan untuk menyaksikan. Kemudian ambillah panah dan panah aku. Maka mungkin bisa katakan bodohnya raja ini ngikutin apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Dikumpulkan, kemudian diambil panah, ingin dipanah, akan tapi panah pertama meleset, tidak mengenai sasaran. Panah kedua meleset lagi, tidak mengenai sasaran. Maka pemuda ini mengatakan, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, maka ketika engkau menarik busurmu, menarik anak panahmu, ingin melesatkannya, maka ucapkanlah Bismillah atau Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut Tuhan anak ini. Kembali bodohnya raja ini ikutin apa yang disarankan oleh pemuda tersebut. Maka dia ketika melesatkan panahnya mengucapkan Bismillah atau Bismi Rabbil Ghulam, kemudian melepaskan panahnya dan mengenai sasaran. Mati pemuda tersebut. Dalam hatinya raja tersebut bangga, saya akhirnya sudah berhasil untuk membunuh pemuda tersebut. Akan lebih apa yang terjadi? Ketika masyarakatnya menyaksikan bahwasanya yang bisa membunuh pemuda tersebut adalah Tuhannya sendiri, seluruh penduduknya masuk Islam. Tambah pusing rajanya. Mereka lihat ketabahan mereka. Meskipun diancam untuk dibunuh, mereka nggak takut. Dan juga kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, Khabbab ibn Arat, yang menjadi tawanan perang, dihadapkan di dalam kelompok orang-orang Quraisy menyaksikan tentang peristiwa tersebut. Khabbab ibn Arat dikatakan kepadanya, wahai Khabbab, apakah engkau mau engkau duduk nyaman, terbebas dari ancaman ini, akan Nabi engkau diganti oleh Muhammad? Engkau bebas, akan Nabi ditukar dengan Nabi Muhammad. Apa jawabannya Khabbab? Demi Allah,
Aku tidak akan rela kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tertusuk duri. Melihat Nabi Muhammad SAW tertusuk duri, aku nggak rela. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang menggantikan posisiku? Maka orang-orang Quraisy ketika itu mengatakan, idan naqtuluk, kalau gitu aku bunuh kamu. Maka Khabbab bin Arat mengatakan, kalau gitu ya silahkan bunuh aja. Ingin bunuh ya bunuh aja, silahkan. Akan Nabi satu syarat katanya, izinkan aku sholat 2 rakaat. Maka Khabbab bin Arat pun sholat. Akan Nabi Khabbab bin Arat menyegerakan sholatnya, cepat sholatnya. Kemudian mengatakan, kalau syi'tu, kalau aku mau, aku ingin memperlama sholatku. Akan aku takut engkau mengira bahwasanya aku takut mati, aku cepatkan sholatku. Saya nggak takut mati. Maka Khabbab bin Arat disiksa dulu, bukan langsung dibunuh begitu saja, tidak. Akan Nabi disiksa, dipotong dulu tangannya satu, dengan mengatakan, engkau ingin selamat, gantikan posisimu dengan Nabi Muhammad. Khabbab bin Arat mengatakan enggak. Dipotong lagi tangan yang satunya, dikatakan lagi ingin tukeran dengan Nabi Muhammad. Maka Khabbab bin Arat juga kembali mengatakan enggak. Khabbab bin Arat mengatakan, atau dipotong lagi kaki kanannya, dikatakan lagi mau tukeran dengan Nabi Muhammad, enggak. Lihat, bukan hanya sekali potong, tangan dulu satu potong. Nggak mau tukar Nabi Muhammad, tangan satunya potong lagi. Nggak mau tukar lagi dengan Nabi Muhammad, kakinya potong. Kan Khabbab bin Arat masih tetap tegar. Bahkan dalam riwayat, Khabbab bin Arat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahsihim adada wala tatrukuhum ahada. Ya Allah, saksikanlah mereka satu persatu, jangan siakan atau jangan sisakan mereka satupun. Ini Khabbab bin Arat. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya juga mendapatkan demikian. Tidak gentar ancaman untuk dibunuh bagi mereka. Mereka lebih rela mati daripada mereka menjual agama mereka. Maka Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Darda, la tusyrik billahi syai'an, jangan pernah engkau bersekutu atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu sedikit pun. Wa in qatta'ta aw hurrikta, meskipun engkau dipotong-potong, bukan hanya dipotong menjadi dua, akan Nabi dipotong-potong, dimutilasi, disiksa dalam pembunuhannya, au hurrikta, atau engkau dibakar sekalipun, maka jangan pernah engkau keluar dari agama Islam ini. Jangan pernah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pernah dengar kisah, ada 2 orang, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka dikarenakan lalat. Dikarenakan lalat. Satu masuk surga karena lalat, satu masuk neraka karena lalat. Yaitu Nabi Muhammad SAW mengisahkan, yang mana 2 orang ini pernah berjalan dan melewati satu daerah, yang dimana daerahnya tersebut mewajibkan orang yang melewati daerah itu harus memberikan sesembahan kepada patung mereka, memberikan sesembahan kepada Tuhan mereka, kalau enggak dibunuh. Akan Nabi 2 orang ini yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melewati daerah tersebut mereka enggak punya apa-apa. Mereka enggak punya apa-apa. Ya mungkin memang karena kehabisan bekal, ya akhirnya mereka ketika berjalan melewati tempat tersebut, maka dipaksa oleh penduduk negeri tersebut
taqarrab, berikan persembahan. Maka dua orang ini mengatakan, kami tidak memiliki apa-apa. Karena pemenur di desa itu mengatakan, taqarrab walau dubaban, berikan sesembahan meskipun hanya dengan seekor lalat. Akan lebih satu pemuda dengan tegasnya mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakutil, maka pemuda ini pun dibunuh, dan dia masuk surga karena dia tidak mau memberikan sesembahan kepada selain Allah meskipun hanya lalat. Yang satunya melihat temannya dibunuh, takut, goyang imannya, maka dia pun memberikan sesembahan kepada patung tersebut dengan sesembahan seekor lalat, dan dia pun meninggal di atas kesyirikan tersebut, tidak pernah atau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk neraka. Lihat di sini kembali Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, Allah tusyrika billahi syai'an, jangan pernah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ancamannya kita dibunuh oleh orang lain, meskipun ancamannya kita akan mati, jangan pernah berbuat syirik. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW, wala tatrukanna sholatal maktubatan muta'ammidan, jangan pernah engkau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Jangan pernah untuk kita meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Ini tentu nasihat yang sangat penting untuk kita jalankan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah, pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah perkara salat. Maka barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasihat yang ketiga yang Rasulullah SAW nasihatkan, wala tashrabannal khamra, janganlah kalian sekali-kali minum minuman keras. Jangan pernah untuk mabuk-mabukan, meskipun bentuknya bukan minuman. Karena kita katakan khamr. Ulama menegaskan bahwa al-khamru kullu muskirin khamran, setiap yang memabukkan adalah khamr, meskipun itu bukan minuman. Misal dimakan pil ekstasi, atau misal itu adalah yang dihirup, sabu-sabu dan yang lain dan sebagainya. Maka semua yang bisa menjadikan kita mabuk, hilang akal pikiran kita, maka itu adalah khamr. Akan Nabi kebanyakan khamr itu adalah bentuknya cairan minuman, maka yutlaq bihi yushrab, maka dikatakan syurbul khamr, minum khamr, meskipun kadang ada yang tidak diminum. Kemudian nasihat yang berikutnya, atau bahkan di sini Rasulullah SAW menegaskan, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syair, karena sungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Kita pernah mendengarkan sebuah kisah seseorang yang ditampakkan baginya untuk melakukan, diberikan pilihan 3 dosa. Engkau bunuh orang ini, atau engkau berzina dengan wanita ini, atau engkau mau minum khamr.
Maka orang yang mengatakan membunuh manusia, membunuh kaum muslimin, dosa besar. Dan kan aibnya akan terus menerus. Berbuat zina, wah tentu ini juga dosa besar. Minum khamar, maka dia mengira bahwasanya minum khamar nggak apa-apalah. Cuma minum sebentar, habis itu selesai. Akan tapi apa yang terjadi? Setelah dia minum khamar, dia mabuk, dia membunuh orang tersebut dan dia menzinai wanita tersebut. Yang tadinya dia hindarkan untuk tidak membunuh dan tidak berzina, dia milih minum khamar. Justru ketika dia minum khamar, dia akhirnya juga membunuh dan juga dia berzina. Maka khamru miftahu kulli syarr. Khamar adalah kunci segala keburukan. Orang yang sudah mabuk, udah dia nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kemudian wasiat yang berikutnya, wa'ati walidaik, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Meskipun seandainya orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk keluar dari dunia nyamanmu, maka keluarlah untuk mereka. Ketika orang tua memerintahkan, kita lagi sibuk bekerja, orang tua nelpon, pulanglah. Meskipun kita meninggalkan urusan dunia kita. Bahkan sering kita dengar, meskipun itu adalah perkara ibadah, selama itu bukan wajib, sunnah, maka kita harus mendahulukan orang tua. Sebagaimana yang kita dapatkan pelajaran dari kisah Juraij, seorang yang rajin ibadah, akan kesalahan beliau sampai akhirnya dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia senantiasa mendahulukan ibadah nafilahnya dia, ibadah sunnahnya dia daripada panggilan orang tuanya. Orang tuanya memanggilnya, akan Nabi Juraij mengatakan, oh saya lagi sholat. Akan Nabi sholat sunnah. Akan Nabi dia lebih mendahulukan sholat sunnahnya daripada panggilan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cobaan kepadanya, berikan peringatan kepadanya. Lihat di sini, meskipun amalan ibadah, akan Nabi apabila itu hanya sunnah, ketika orang tua sudah memerintahkan, memanggil kita, maka kita dahulukan orang tua. Apalagi perkara dunia, kita tinggalkan urusan dunia apabila orang tua kita sudah memanggil kita, nak pulang, maka pulang. Bersegera untuk pulang, apapun kondisinya. Ini nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Meskipun orang tua memerintahkan kita untuk keluar dari dunia kita, dari zona nyaman kita, dari pekerjaan kita, maka taati orang tua. Wala tunazi'anna wulatal amri. Kemudian perintah atau wasiat yang keempat, jangan pernah untuk membangkang perintah pemerintah. Jangan pernah untuk menyelisihi perintah pemerintah. Yaitu adalah kita harus senantiasa taat kepada pemerintah. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun engkau melihat bahwasanya engkau itu adalah orang yang lebih daripada pemerintahnya,
Meskipun engkau melihat bahwasanya engkau ini lebih tahu tentang perkara dari perkara urusan pemerintah tersebut. Meskipun tahu bahwasanya pemerintah itu salah, maka jangan pernah mencela pemerintah. Jangan pernah untuk membangkang dari pemerintah. Jangan pernah untuk mendemo pemerintah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang kelima, yang keenam ya Pak. Nasihat yang keenam, wala tafrir minaz zahfi. Jangan pernah engkau kabur dari peperangan. Nasihat yang keenam, jangan pernah enta kabur dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuka. Meskipun engkau binasa di dalam peperangan, meskipun engkau meninggal di dalam peperangan tersebut, dan meskipun teman-temanmu yang lainnya kabur, meskipun yang lainnya kabur, engkau jangan ikut-ikutan kabur, tetap ikut perang saja. Meskipun kita sendirian, yang lainnya kabur, kita tinggal sendiri, jangan pernah kita kabur dari medan peperangan. Karena kabur dari medan peperangan termasuk diantara dosa besar yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika. Dan berinfaklah min taulika, dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari hartamu, ala ahlika, kepada keluargamu. Berikanlah kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan kepada keluarga kita, kepada keluarga inti kita, istri kita, anak kita, atau keluarga samping kita, yaitu saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, dan yang lain dan sebagainya. Atau yang lebih jauh lagi, paman kita, sepupu kita, dan yang lain dan sebagainya. Anfik min taulika ala ahlika. Orang yang lebih berhak untuk mendapatkan infak kita adalah kerabat kita. Yang lebih berhak untuk mendapatkan santunan kita adalah kerabat kita. Jangan sampai ke yayasan ini, ke lembaga ini, infaknya Masya Allah besar sekali, akan Nabi ada keluarganya yang menahan lapar. Itu bukan perkara yang baik. Yang lebih utama untuk dia lebih mendahulukan keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya. Ketika ada kerabatnya yang menahan rasa lapar, maka kita tunda untuk memberikan donasi kita kepada lembaga fulan, yayasan fulan. Kita berikan dulu kepada keluarga kita. Ini yang lebih utama. Kemudian nasihat yang berikutnya, yang keberapa tadi? 8 ya. Yang ke-8, wala tarfa asaka an ahlik. Jangan pernah engkau mengangkat tongkatmu kepada keluargamu. Itu maksudnya adalah jangan pernah kita berbuat kasar kepada keluarga. Jangan pernah menjadikan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Memang ulama menegaskan bahwasanya, menganjurkan kepada kita, alliku sautakum, gantungkan cambuk-cambuk kalian di rumah. Akan Nabi yang perintah ulama hanya menggantungkan cambuk untuk menunjukkan bahwasanya ada yang langgar, ini hukumannya tegas. Akan Nabi kita tidak mudah-mudahan untuk mengangkat tongkat kita. Anak salah dikit langsung tempeleng, anak salah dikit langsung ambil rotan gebukin. Maka bukan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika anak salah, nasihati, nasihati dahulu. Nasihati sudah,
berhenti dari perbuatan kesalahan tersebut dan mengakui kesalahannya, ya sudah selesai. Mengulangi lagi, nasihatin lagi. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau sudah membangkang, baru boleh kita mengangkat tongkat, boleh kita memukul anak kita. Dan nasihat yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, wa akhifhum fillahi azza wa jalla, dan berikan kepada mereka rasa takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Salah baca hadis ternyata ya. Lihat di sini, ingin poin di sini bukan tentang la'anallah man la'anal walidai. Akan Nabi di sini adalah kita diperintahkan untuk berbuat bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Ya. Selama itu hanya perkara urusan dunia, maka kita taati orang tua kita. Hanya memerintahkan, nak, keluar dari perusahaan itu, temenin ibu di sini. Maka kita harus mendahulukan orang tua kita keluar dari perusahaan tersebut, kita fokus untuk menemani ibu kita. Usahanya apa? Cari usaha yang ada di dekat sekitar itu. Misal kita merantau, pindah ke satu kota, kemudian orang tua menelpon, nak, ibu sendirian di rumah, pulang, temenin ibu. Maka nggak usah nanya, bu nanti kerjanya apa, nggak usah pikirin, pulang dulu. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalannya. Yakinkan bahwasanya ketika kita berbakti kepada orang tua, Allah akan mudahkan urusan kita. Ini bahwasanya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berbakti kepada orang tua selama itu bukan maksiat. Apapun itu bentuk perintah orang tua, selama itu bukan maksiat, taati. Meskipun itu menyelisih pekerjaan kita, taati orang tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ji'tu ubayyi'uka alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu untuk hijrah bersamamu, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku di rumah dan mereka menangis. Seakan ini sahabat ini ingin mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih fokus kepada engkau, saya lebih mendahulukan engkau daripada kedua orang tuaku meskipun mereka menangis di rumah. Akan lihat apa jawaban Rasulullah SAW, mengatakan, irji ilaihima, pulang engkau kembali kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma kama abqaitahuma, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau sekarang telah membuat mereka menangis. Taati kedua orang tua, dahulukan orang tua daripada urusan dunia. Maka Nabi Muhammad SAW juga pernah menyebutkan hadis yang secara umum, baik itu kepada orang tua ataupun kepada selain orang tua. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila ketaatan itu ada kemaksiatan kepada sang pencipta. Maka kita baru boleh untuk tidak mentaati orang tua. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk beli minuman keras,
ya maka kita nggak boleh taat, nggak boleh, oh ya saya diperintahkan orang tua, saya harus berbakti kepada orang tua, saya beli minuman keras. Nggak boleh. Diperintahkan oleh orang tua untuk pacaran, ya kita nggak boleh taat. Nah lah kok masa kayak temen jomblo pacaran kan? Nggak boleh kita mentaati kedua orang tua. Kalau seandainya itu perintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan di dalam malam hari ini. Ya, maka mungkin kita cukupkan pertemuan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan yang terucap dari lisan saya. Kita akhiri dengan doa khairul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.